Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Perahu teratai memasuki danau, dan Dakwit tersibak. Ning Changjiu memandangi warna di persimpangan air dan langit dengan tatapan tenang. Ia mengetuk sisi perahu pelan dengan jari-jarinya, membiarkan perahu teratai berlayar maju sesuai arahan Qiu Sheng. Ning Xiaoling tampak tenang, tetapi jantungnya berdebar kencang dan ia sedikit gugup. Xiaolian berbaring di tepi perahu teratai, mengulurkan tangan untuk menyentuh air, mendengarkan suara cipratan air, tersenyum terus-menerus, tampak energi dan sama sekali tidak lelah. Ning Changjiu bertanya, monster macam apa itu? Qiu Sheng menjawab, seekor ular besar. Seekor piton yang terluka, sangat besar. Dahulu kala, ada master abadi yang ketakutan olehnya dan mau tak mau menghunus pedang mereka. Ning Xiaoling merasa lebih tenang, berpikir bahwa bagaimanapun juga, ia telah melihat banyak hal, bagaimana mungkin seekor piton bisa membuatnya takut. Keberuntungan mereka bagus hari ini. Setelah perahu teratai berlayar menjauh, sebongkah besar permukaan hitam muncul dari air yang sudah gelap. Saat itu, Ning Xiaoling menyadari bahwa ia telah terlalu meremehkan panjang piton itu. Sosok gelap itu, puluhan kali lebih panjang dari perahu teratai mereka, muncul dari air, membuat Ning Xiaoling pusing. Ia merasa sesaat kemudian ular piton raksasa itu akan menyentakkan tubuhnya, menenggelamkan perahu teratai kecil itu. Kemudian, rahangnya akan terbuka lebar, dan mereka semua akan menjadi mangsanya. Ning Changjiu dengan lembut menggenggam tangannya, menenangkannya. Di balik lengan bajunya, Ning Changjiu membentuk gerakan pedang, siap bereaksi terhadap kejadian tak terduga apapun. Namun semuanya tetap tenang. Sosok seperti naga di bawah perahu teratai itu meluncur tanpa suara, memperlihatkan sedikit punggungnya yang gelap. Gerakannya menciptakan riak-riak air yang panjang, sempit, dan berbentuk segitiga. Saat senja tiba, ular piton raksasa itu dengan patuh menemani perahu teratai untuk beberapa saat. Qiu Sheng tidak mendesaknya, tetapi hanya memberi isyarat kepada kedua tuan abadi itu untuk diam, seolah tidak ingin mengganggu dewa sungai itu. Sebelum cahaya siang meredup di kedalaman danau, ular piton yang seperti dewa sungai itu akhirnya mengangkat kepalanya. Tengkoraknya berwarna cian tua, sewarna ubin tua, dipenuhi usia. Garis-garis merah tua mengapit matanya, memberinya tatapan mengancam. Ia memutar kepalanya yang besar dan berbentuk kerucut, lalu menjulurkan lidahnya yang panjang dan tipis ke arah orang-orang di perahu teratai. "Tuan, kejar," bisik Qiu Sheng. Ning Changjiu mengetuk sisi perahu, mengarahkan perahu teratai ke tepi ular raksasa itu. Kepalanya sebesar perahu teratai, pemandangan yang mengerikan. Ning Xiaoling merasa ngeri, tetapi melihat Xiaolian, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun, tampak tenang dan bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala ular itu, ia merasa lega. Ning Changjiu menatap kepala berwarna biru tua itu dan mengulurkan tangan, menyentuh sisik-sisiknya yang halus dan keras. Sisik-sisiknya halus, seperti kerikil yang dicuci berkali-kali oleh air mengalir. "Apakah ia punya nama?" tanya Ning Changjiu. Qiu Sheng menggaruk kepalanya dengan malu dan berkata, "Namanya Dahei." Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Nama yang bagus." Ning Xiaoling mengerucutkan bibirnya, menahan senyum. Ular bernama Dahei itu bermain-main dengan mereka sejenak, lalu, seolah ingin membuktikan asal-usul namanya, berguling. Ning Changjiu mengamati tubuh raksasa itu, alisnya tiba-tiba berkerut. Ning Xiaoling juga menjerit kecil karena terkejut. Baru saat itulah mereka mengerti apa yang dimaksud Qiu Sheng ketika ia mengatakan ular raksasa itu terluka. Ular itu hampir terbelah di tengah, perutnya kosong, hanya tulang putih tebal dan bergerigi yang menghubungkan kedua ujungnya, menyerupai rantai besi panjang yang terhubung dengan dua batang kayu lunak. Ular itu tetap tak terpengaruh oleh luka fatalnya, bergoyang santai saat ia tenggelam lebih dalam ke kolam teratai. Kabut dingin mengepul di ujung kolam teratai. Bulan telah menggantung di langit tanpa seorang pun menyadarinya. Langit biru tua bagaikan selembar kain besar, dengan bintang-bintang seperti kunang-kunang, cahaya perak bergoyang di atas air, dan bayangan bulan membentuk untaian perak paralel. Perahu teratai itu berbalik, melaju perlahan namun cepat kembali, dan segera mencapai pantai. Qiu Sheng mengembalikan perahu teratai itu, lalu membawa pulang kedua tuan abadi itu. Ning Xiaoling bertemu banyak monster baru hari ini, dan ia merasa sangat bahagia. Setelah kembali ke rumah dan menempati kamar barunya yang bersih, ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang sangat penting. Ia menoleh, menatap kakak seniornya, dan bertanya, "Untuk apa kita di sini?" Ning Changjiu berkata, "Sepertinya kita di sini untuk membantu menyingkirkan monster." Ning Xiaoling berkata, "Tapi monster-monster di sini semuanya telah direformasi. Apa yang akan kita singkirkan?" Ning Changjiu menghela napas dan berkata, "Ini bagus untuk warga kota." Ning Xiaoling memegangi wajahnya, dan kepuasannya yang sebelumnya lenyap setengahnya, lalu berkata, "Murid-murid lain telah mengumpulkan pahala yang tak terhitung jumlahnya bulan ini, dan kita sudah makan dan minum gratis di sini bulan ini." Ning Changjiu menghibur, "Kamu bisa berlatih dengan tenang. Itu bukan hal yang buruk.
Ning Xiaoling meraih pedangnya, menghunusnya dari sarungnya, dan menatap wajahnya di bilah pedang yang seperti cermin itu. Ia mengerutkan kening dan berkata, lalu apakah kita hanya akan makan dan minum gratis? Ning Changjiu berkata, siapa sangka cuaca di hutan belantara yang gersang ini akan sebagus ini. Ning Xiaoling memegang dagunya dan berkata, jika aku adalah iblis-iblis jahat itu, dengan ular hitam sebesar itu, tubuh cacat, dan tekad yang kuat duduk di sini, aku mungkin tidak akan berani datang. Ning Changjiu memikirkan ular hitam besar itu, pikirannya mengendur, dan beberapa serpihan debu samar-samar muncul, perlahan-lahan menyusun gambar yang belum terbentuk. Ning Xiaoling terus mengeluh, berkata, saudaraku, bagaimana kalau kita pergi ke luar kota dan melihat-lihat? Mungkin ada monster besar yang mengintai di luar. Ning Changjiu membalas, Lu Jiajia menyuruh kita untuk tidak berlarian. Lagi pula, dengan kondisi fisikmu, jika kau menarik monster, tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Ning Xiaoling teringat Nyonya Baigu. Pedang yang jatuh dari langit masih membuatnya takut setiap kali memikirkannya. Ia tiba-tiba berpikir bahwa sebulan kehidupan pastoral tidak akan buruk. Ada kue-kue lezat, monster-monster menarik, ular-ular kuat, dan energi spiritual yang melimpah di sini. Sangat cocok untuk masa pensiun, komentar Xiaoling, yang baru berusia 14 tahun. Ning Changjiu tertawa dan berkata, kamu juga mengatakan hal yang sama terakhir kali kita pergi ke kota Linhe. Ning Xiaoling mendengus dan berkata, mereka yang menganut Taoisme menganggap dunia sebagai rumah mereka. Saudaraku, kali ini kamu meremehkannya. Ning Changjiu tersenyum dan mengangguk. Ning Xiaoling merebus air panas dalam ketel dan membentangkan selimut yang terlipat rapi. Mengenang pengalamannya hari ini, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa dengan mulut gadis bernama Xiaolian itu? Aku sudah memeriksanya, dan itu normal. Kenapa dia tidak bisa bicara? Ning Changjiu juga memeriksanya, tetapi tidak menemukan jawabannya. Ia berkata, kota ini memang aneh, jadi wajar saja jika beberapa orang dan hal yang tidak biasa itu aneh. Ning Xiaoling bertanya lagi, bagaimana dengan monster-monster itu? Kenapa mereka begitu baik hati? Terutama ular raksasa itu. Di tempat lain, mungkin itu adalah raja monster yang kuat. Ning Changjiu mengangguk setuju. Ular piton raksasa itu, dengan kepala hijau dan tubuh hitamnya, mata merahnya, dan perutnya yang terbelah, sulit untuk memperkirakan wilayah kekuasaannya. Penampilannya memberinya rasa penindasan alami. Singkatnya, ia tak kalah kuat dari penguasa bulu darah, yang dulunya adalah burung monster yang kuat di Provinsi Selatan. Ular, piton raksasa seperti itu, yang seharusnya memiliki tanduk di kepalanya dan dapat berubah menjadi naga kapan saja, entah bagaimana bersedia menjaga kolam teratai ini. Mungkin ada seorang guru yang bertanggung jawab atas kota ini. Itulah satu-satunya penjelasan masuk akal yang terpikirkan Ning Changjiu. Sebuah kata membangunkan si pemimpi. Ning Xiaoling tiba-tiba tersadar dan mengangguk berulang kali, masuk akal. Pasti ada guru yang sangat kuat yang tinggal menyendiri di sini, mungkin seorang senior tua dari Yujian Tianzong. Memikirkan hal ini, suasana hati Ning Xiaoling yang melankolis sebagian besar menghilang. Penyesalan karena tidak bisa membasmi iblis dan monster tiba-tiba dibayangi oleh harapan untuk menemukan guru misterius itu. Ia menatap kakak seniornya dengan mata berkaca-kaca dan memohon, kalau begitu, kakak senior, temani aku untuk menemukan dewa tua itu besok. Ning Changjiu berpikir, bukankah dewa tua yang tinggal menyendiri di sini tidak ingin diganggu? Namun ia tidak bisa menolak permohonan adik juniornya, jadi ia terpaksa setuju. Malam semakin larut. Ning Xiaoling telah tertidur, dan Ning Changjiu seperti biasa menghampiri jendela dan memandangi pemandangan di luar jendela. Bulan yang terang bagaikan air, atap-atapnya bagaikan embun beku, daun pisang yang besar menutupi jendela bambu, bambu-bambu ramping yang besar bergoyang tertiup angin malam, dan bayangan bambu-bambu di dinding halaman yang ditumbuhi tanaman rambat ramping berdesir. Dunia terbenam dalam keheningan. Mungkin karena kepergian para dewa, bintang-bintang diproyeksikan lebih jelas di langit. Jika hari biasa, ia seharusnya sedang melatih tubuh Lu Jiajia saat ini. Setelah setengah bulan berlatih, Lu Jiajia kembali mengalami kemacetan. Ning Changjiu berdiskusi serius dengannya dan tidak dapat lagi memikirkan cara yang lebih baik. Ia percaya bahwa langkah selanjutnya adalah baginya untuk mengandalkan bujukannya sendiri dan menyelesaikan perjalanan latihan pedang sejauh 1000 mil. Lu Jiajia juga dapat merasakan bahwa ia hanya selangkah lagi dari Ziting. Ketika Ning Changjiu kembali dalam sebulan, ia mungkin akan disambut oleh seorang master puncak dari alam Ziting. Hati Ning Changjiu semakin tenang. Pembuluh darah spiritual keemasan pucat di dalam tubuhnya mulai mengalir, dan laut Qi-nya terbuka bagaikan pusaran, menarik energi spiritual di sekitarnya dan berputar dengan kecepatan luar biasa. Jika ia membuka mata saat itu juga, ia akan melihat pupil matanya berkilauan dengan untaian cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah mengandung matahari. Setelah beberapa siklus sirkulasi, energi spiritual tersebut disempurnakan menjadi kekuatan spiritual. Praktisi biasa dengan jelas merasakan hambatan mereka sebelum memasuki setiap alam. Setiap alam memiliki batas yang berbeda, Ruxuan, Tongxian, Changming, dan Ziting.
Namun Ning Changjiu tidak dapat merasakan garisnya sendiri. Saat gagak emas tiba, semua rintangan tersapu bersih, dan jalur kultivasinya menjadi mulus. Ia hanya bisa melihat garis di kejauhan, ragu apakah itu mewakili Changming, Ziting, atau sesuatu yang lebih jauh. Setelah malam kultivasi yang damai, Ning Changjiu tidur siang sebentar. Langit berbintang perlahan memudar, dan embun menggulung di ujung-ujung rumput hijau. Di pagi hari, Qi Yuseng memanggil kedua guru abadi untuk sarapan. Hidangannya adalah ikan yang dimasak oleh Xiao Lian. Ning Xiaoling awalnya ragu-ragu, teringat janjinya kemarin kepada kucing hitam kecil untuk tidak merebut ikan. Namun setelah gigitan pertamanya, ia makan dengan bebas. Kucing hitam itu, yang juga bangun pagi, dengan lincah melompat ke bangku kayu panjang dan mendengkur ke arah gadis itu, memarahinya karena mengingkari janjinya. Ning Changjiu menyantap beberapa suapan sederhana. Ia tak pernah tertarik pada hidangan duniawi. Setelah sarapan, sinar matahari masuk ke aula yang terang benderang, menampakkan lukisan-lukisan berbingkai di dinding. Tatapan Ning Changjiu menjelajahi lukisan-lukisan itu. Lukisan-lukisan itu mencakup beragam subjek, perahu nelayan yang berkabut di sungai, lanskap hijau yang semarak, dan lukisan bunga dan burung yang sangat detail. Kucing hitam keluarga yang bersemangat itu bahkan memiliki potret yang digambarkan dengan begitu hidup. Tatapan Ning Changjiu perlahan menyapu seluruh aula, akhirnya tertuju pada sebuah lukisan yang tergantung di tengah. Dibandingkan dengan lukisan-lukisan lain, lukisan itu tampak biasa saja, bahkan konvensional karena tata letaknya yang persegi dan garis-garisnya yang kaku. Itu adalah peta sebuah kota kecil. Ning Changjiu menatapnya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Ia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Sebaliknya, ia berilusi bahwa ia, yang telah magang selama 3 bulan, juga bisa melukis dengan kuas. Di sisi kiri lukisan, terdapat sebuah puisi yang ditulis dengan rapi. Puisi itu juga biasa saja. Aroma teratai putih bergoyang, angin membuat lonceng berdentang. Lampu memantul di dinding bambu, halaman. Membentuk bayangan. Burung-burung kembali pulang, menara yang jauh menjulang tinggi, lampu yang sendirian bagai air. Menyapu. Ning Xiaoling memperhatikan tatapan mata kakak seniornya dan menoleh. Setelah membacanya 2 kali, ia pun berkomentar dengan suara rendah, sepertinya aku juga bisa menulisnya. Ning Changjiu merasa bahwa ia dan adik perempuannya adalah pasangan yang serasi dalam puisi dan melukis. Di pagi hari, Ning Changjiu mengobrol sebentar dengan Qi Yuseng. Xiao Lian meletakkan bangku dan duduk di sampingnya, mendengarkan dengan tenang, sesekali memberi isyarat. Ning Changjiu menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya tentang para maestro tersembunyi di kota. Hal ini membuat Qi Yuseng bingung. Meskipun baru berusia 10 tahun, kota itu tidak besar, dan tetangganya dekat. Ia sudah mengunjungi setiap rumah tangga, dan meskipun ada banyak pria kuat dan cakap, ia tak bisa menyebut mereka petapa atau guru. Ia teringat para tetua ternama di kota Liantian, tetapi menggelengkan kepala setiap kali mereka bertemu. Ketenaran mereka terutama berasal dari pengetahuan dan keterampilan mereka yang luar biasa. Jika menyangkut seni bela diri, mereka bahkan tak akan mampu mengalahkan kelinci putih kecil yang berpatroli di persimpangan jalan, yang hanya sebuah figur. Sepertinya, tidak juga, pikir Qi Yuseng, menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ning Xiaoling tidak kecewa, berpikir, bagaimana mungkin seseorang yang mudah ketahuan dianggap sebagai guru petapa. Guru dikenal karena kemampuan mereka menyembunyikan sifat asli mereka. Petik 2. Ning Changjiu awalnya menganggap kakek Qi Yuseng, lelaki tua di bangunan bambu itu, sebagai seorang guru, tetapi setelah mengamati sapuan kuas pada lukisan dengan saksama, ia menyadari bahwa meskipun sapuan kuasnya halus dan terampil, itu hanyalah hasil latihan, tanpa sedikit pun jejak seorang kultivator. Ning Xiaoling menggoda seekor kucing hitam dengan seekor ikan kering kecil. Kucing itu melompat dengan lincah, cakarnya melambai-lambai. Setelah beberapa putaran, ia melompat, dan dalam sekejap mata, hanya sepotong kecil ekor ikan yang tersisa di antara jari-jari Ning Xiaoling. Xiaoling kagum dengan keterampilan kucing hitam itu dan menilai kembali kemampuan bertarungnya. Ia berpikir, jika seekor kucing kecil di sini begitu kuat, pasti ada sosok kuat lain yang bersembunyi di balik layar. Setelah bermain sebentar, Ning Xiaoling meraih tangan Ning Changjiu dan menuntunnya untuk mencari seorang master. Qi Yuseng bertanya apakah ia ingin menemaninya, tetapi Ning Changjiu menolak. Kota itu tidak besar, dan tata letaknya kurang lebih membentuk huruf Mandarin, Feng, yang melambangkan keberuntungan. Matahari musim semi tidak menyengat, tetapi hangat dan lesu. Mereka menjelajahi kota sepanjang pagi, dengan hati-hati menggunakan indera spiritual mereka untuk memindai peta yang ditampilkan untuk mencari kilatan cahaya terang atau yang tidak biasa. Tetapi setelah seharian penuh, mereka berkeliling kota 2 kali, tidak menemukan apapun. Master memang seorang master. Ning Xiaoling enggan mengakui kekalahannya, yakin bahwa sang guru terlalu hebat. Ning Changjiu tersenyum tak berdaya. Oh, bagaimana kita akan menjelaskan kemenangan ini kepada guru setelah kita kembali? Ning Xiaoling masih sedikit khawatir, dan pikirannya tak bisa berhenti memikirkan sosok heroik murid-murid lain yang membantai iblis dengan pedang terbang.
Ning Changjiu berkata, ini baru hari kedua. Siapa yang tahu hal-hal aneh apa yang akan kita temui di masa depan? Ning Xiaoling mengerucutkan bibirnya dan menyetujui sambil terkekeh tak percaya. Di salah satu atap, mereka melihat seekor roh kadal raksasa berjemur di atas genteng. Roh kadal ini, milik seorang perempuan tua yang menyebut dirinya Jenderal Gecko, lincah dan cepat. Melihat mereka berdua berpakaian putih, Jenderal Gecko berteriak, "Tuan, Tuan, makanlah katak tutul itu." Di atap seberang, seekor roh kodok, terbangun kaget, menggembungkan pipinya yang bulat, dan menyalak, "Tuan, Tuan, bunuh ular bertanduk 4 itu." Ning Xiaoling terkekeh dan menyapa mereka masing-masing. Di persimpangan, roh kelinci berpakaian genteng tiba, berbicara dalam bahasa kelinci yang tak mereka mengerti, dan terlibat dalam pertarungan sengit. Menjelang sore, saat mereka berdua duduk di kolam teratai, menatap air, Ning Xiaoling akhirnya putus asa. "Saudaraku, aku tak tahu harus senang atau tidak." Ning Changjiu berkata, negara yang damai dan makmur tentu patut dirayakan. Kau harus belajar dari adikmu Xianger dan memiliki sikap seorang penguasa kerajaan. Ning Xiaoling, menangkupkan tangannya di wajahnya, menyaksikan matahari perlahan terbenam di danau. Dengan pasrah, ia berkata, "Kakak, berikan aku sebidang tanah, dan aku akan duduk di kursi permaisuri." Ning Changjiu tersenyum dan melemparkan kerikil ke dalam air satu per satu. "Jika murid lain memiliki kesempatan, aku tidak akan bisa mengalahkan mereka di kompetisi pedang 4 puncak." Ning Xiaoling mulai khawatir. Ning Changjiu berkata, "Setelah kita kembali ke puncak, masih ada 2 minggu sebelum kompetisi pedang 4 puncak. Kita akan punya waktu untuk menguji kekuatan mereka. Lagi pula, tempat ini kaya akan energi spiritual. Jika kau fokus pada kultivasimu, kau mungkin tidak akan lebih buruk dari mereka." Ning Xiaoling merasa ada benarnya. 7 hari ketenangan seperti itu berlalu. Saat Ning Xiaoling mulai membahas rencananya untuk menemukan guru yang tak tertandingi, sesuatu yang lain akhirnya membangkitkan antisipasinya. Pada hari ke-7, di luar gapura peringatan kota Liantian, sesosok monster ganas datang mengunjungi kota, memegang gada di tangannya dan mengaku sebagai salah satu dari 3 teratas dalam daftar taring serigala dalam radius 100 mil. Di luar gapura kayu tinggi kota Liantian, seekor serigala bersurai putih berdiri tegak. Bulunya hitam legam, perawakannya besar sekali, telinganya runcing, dan ia memegang gada besar bertabur paku besi berbentuk seperti gigi serigala. "Aku Tian Xiaowuqi, penguasa gua iblis kembar Gunung Langya. Sebelumnya, Disa datang untuk memberi penghormatan kepadamu, tetapi engkau terlalu kasar, membawa aib bagi Gunung Langya. Hari ini, aku, Tianxia, akan mencari keadilan." Serigala iblis, yang menyebut dirinya Wuqi, mengacungkan tongkatnya. Kunjungan iblis itu menggetarkan hati Ning Xiaoling yang stagnan. Dengan gembira, ia bergegas keluar kota, ingin sekali melihat sekilas iblis itu. Kemudian, ia menyadari bahwa tampaknya tak seorang pun tertarik dengan kunjungan iblis yang mengaku dirinya jahat itu. Para pengrajin bekerja tanpa lelah, dan para petani bekerja dengan tekun di ladang mereka, punggung mereka hampir tak tegak. Hanya monster-monster lain yang tampak tertarik pada serigala iblis, Wuqi, yang sedang mendiskusikan asal-usulnya sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Ning Xiaoling melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia terlalu bersemangat. "Kakak, mengapa mereka tidak merasakan urgensi menghadapi musuh yang tangguh?" Ning Xiaoling tidak mengerti. Ning Changjiu berkata, "Mungkin mereka sudah terbiasa." Ning Xiaoling dan Ning Changjiu lah yang tiba di luar desa lebih dulu. Di atas batu terpencil di ladang yang ditumbuhi rumput liar, Wuqi berdiri tegap, memegang tongkatnya. Melihat kedua kakak beradik itu, ia berkata dengan dingin, "Hanya kau." Kekecewaan terpancar di mata Wuqi. "Dasar bocah nakal, kau ingin merasakan seni bela diri Gunung Langya kami." Wuqi mengacungkan tongkatnya, seolah ingin mengusir mereka. Mata Ning Xiaoling dipenuhi kekecewaan. Ia mendesah, menganggap kunjungan iblis ke desa ini lebih banyak ributan daripada aksi. Ia bahkan tidak repot-repot menghunus pedangnya, hanya menyingsingkan lengan bajunya dan melawan serigala iblis itu. Setelah 3 ronde, Ning Xiaoling menyerang dengan telapak tangan, membelah gadanya menjadi 2. Wuqi menatap gada yang patah itu, tercengang, dan berteriak, "Kau kejam sekali." Sebelum melarikan diri, Ning Xiaoling tidak repot-repot mengejar. Ia tidak mengerti mengapa makhluk iblis yang begitu lemah bisa memiliki reputasi yang begitu bergengsi, hanya untuk menimbulkan kegembiraan yang tidak perlu. Kunjungan ini berlangsung selama beberapa hari. Ning Xiaoling pergi berperang setiap kali, semakin kecewa. Namun, penduduk kota justru tertarik dengan tindakan sang guru abadi, dan kerumunan orang berkumpul untuk menonton. Setelah mengusir makhluk iblis ke-7, Ning Xiaoling akhirnya menyerah dan memutuskan untuk tidak pernah mengganggu hewan kecil lagi. Kemudian, setelah bertanya kepada Qiu Sheng dan yang lainnya, mereka mengetahui bahwa kota Liantian sebenarnya mengadakan festival biji teratai. Selama masa ini, kolam teratai akan menghasilkan banyak biji teratai spiritual, dan penduduk kota akan mengundang banyak iblis kuat ke festival tersebut. Oleh karena itu, tepat sebelum musim panas tiba, para iblis sering datang mengunjungi desa, berharap untuk membuktikan kekuatan mereka dan mendapatkan undangan ke festival tersebut.
Ning Xiaoling kemudian menyadari bahwa iblis-iblis yang benar-benar kuat di daerah itu telah disuap oleh biji teratai. Ia tak mampu lagi mengerahkan tenaga. Aku tidak akan menginjakkan kaki di luar kota Liantian sampai bulan tanpa dewa berakhir. Ning Xiaoling bersumpah. Ning Changjiu tersenyum tak berdaya, ia sudah terlalu sering mendengar keluhan adik perempuannya beberapa hari ini. Ning Xiaoling menyerah dan berkata, lebih baik aku berlatih keras selama setengah bulan tersisa. Kakak senior, apakah kau punya mantra ampuh untuk diajarkan padaku? Aku ingin mempelajari formasi yang bisa bergerak sangat jauh terakhir kali. Itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam semalam, kata Ning Changjiu. Jadi, sudah berapa lama kau belajar, kakak senior? Tidak, aku sudah menemukannya sendiri. Petik 2. Petik 2. Ning Xiaoling berkata dengan marah, kakak senior, kau menindasku lagi. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa kejadian apapun. Meskipun monster masih sesekali mengunjungi desa, Ning Xiaoling telah menyegel pedangnya dan tetap diam. Tidak diketahui siapa yang akan menantang mereka, tetapi bagaimanapun juga, tak satu pun monster yang mengunjungi desa mendapatkan keuntungan. Ning Xiaoling menghabiskan hari-harinya dengan makan ikan, bermain dengan kucing, berlatih ilmu pedang, dan berjalan-jalan di kota. Ning Changjiu, yang tertarik dengan kegiatan ini oleh adik perempuannya, sesekali mengajarinya beberapa teknik Tao yang paling halus. Dinginnya musim semi perlahan menghilang, dan cahaya bersinar di udara kota Liantian, kehangatannya diwarnai dengan sedikit kehangatan. Saat Ning Xiaoling menenangkan diri, hatinya benar-benar menemukan kedamaian. Kehidupan yang santai terasa begitu damai. Saat sinar matahari yang hangat menyinari gaun Tao putihnya, ia tiba-tiba merasa seperti pohon kecil, tumbuh dan berkembang sedikit demi sedikit dalam cahaya dan hujan, seolah-olah ia akan segera menjadi peri cantik seperti tuannya. Ning Changjiu juga menyukai kenyamanan semacam ini, yang membuatnya merasa seperti kembali ke kuil Tao di kehidupan sebelumnya. Setiap hari, selain berlatih tanpa gangguan, ia akan duduk di tebing dan menyaksikan matahari terbenam, atau pergi ke kota Dahe untuk mengunjungi penduduk kota yang sederhana. Kini, ketika ia sendirian di rumah, ia sering memandangi lukisan-lukisan di rumah itu, merasakan sapuan kuas yang agak familiar, memikirkan asal-usul dan kisah-kisah yang terkandung di dalamnya, hingga akhirnya pandangannya selalu tertuju pada denah kota di tengahnya. Ning Changjiu selalu percaya bahwa pasti ada yang salah ketika ada yang tidak normal. Menurut sapuan kuas lelaki tua itu, seharusnya ia tidak melukis karya puisi dan lukisan yang biasa-biasa saja. Dan lukisan itu digantung di tengah. Ning Changjiu tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Selama lebih dari 20 hari, lelaki tua itu tinggal sendirian di bangunan kecil itu, dan Qi Yuseng mengantarkan makanan untuknya. Ia tidak pernah datang untuk menemui kedua tamu itu. Qi Yuseng juga melayani kedua tuan abadi dengan baik, memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Xiao Lian juga berperilaku sangat baik. Sesuai dengan namanya, ia sering pergi ke kolam teratai yang luas dan berkabut untuk meluncurkan perahunya. Kini, daun-daun teratai mencapai langit, dan di atas hamparan hijau zamrud yang tak terbatas, angin teratai yang bergoyang bagai helaian rok seorang gadis muda. Ning Xiaoling gembira karena alamnya telah benar-benar kokoh selama 10 hari kultivasi yang tenang ini. Namun, ia telah mencapai alam ini dengan menaiki tangga awan, dan fondasinya masih lemah. Oleh karena itu, sekeras apapun ia berlatih, ia masih jauh dari mencapai tahap awal umur panjang. Ning Changjiu menyaksikan waktu berlalu dengan tenang, memikirkan deklarasi perang Lu Jiajia dan pertarungan pedang di 4 puncak 2 minggu lagi. Ia merasakan kegelisahan. Menjelang akhir bulan tanpa dewa dan dimulainya kerajaan Raja Berdosa, hari itu adalah hari sebelum mereka meninggalkan kota. Semua ketenangan sebelumnya seakan menunggu gejolak yang akan menyusul badai. Sebelum perubahan besar tiba, Ning Changjiu, yang masih berada di kota Liantian, diseret oleh Ning Xiaoling untuk mengucapkan selamat tinggal kepada monster-monster kecil itu satu persatu. Ning Changjiu menemani Ning Xiaoling melewati beberapa gang hingga akhirnya mereka bertemu dengan roh kelinci yang sedang berpatroli. Ning Xiaoling menghentikan roh kelinci itu dan mengucapkan selamat tinggal dengan hikmat. Roh kelinci itu masih mengenakan baju zirah gentengnya, dengan 3 wortel tersampir di punggungnya seperti pedang. Setelah mengetahui kepergian Ning Xiaoling, roh kelinci itu ragu sejenak, lalu dengan enggan mengambil sebuah wortel dan, bagaikan pedang yang dipersembahkan kepada seorang pahlawan, menyerahkannya kepada Ning Xiaoling, yang dengan hikmat menerimanya. Di atap-atap yang berjajar di sepanjang jalan, roh kadal dan roh kodok terus berkotek dalam pertempuran. Seekor bebek moler, dengan tubuhnya yang agak gemuk bergoyang, menyeberang jalan dan mendekati mereka, berkuak dan melambaikan tangan perpisahan. Ning Xiaoling membungkuk dan menyentuh bulu-bulunya yang halus. Pertama kali ia melihat bebek ini adalah ketika ia melihatnya dikejar ikan di kolam teratai. Ning Xiaoling dengan baik hati menyelamatkannya, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa sebulan akan berlalu dalam sekejap mata. Kapan kita bisa membawa monster ke gerbang gunung? Ning Xiaoling tiba-tiba mendapat ide.
Ning Changjiu menghilangkan fantasinya dengan satu kalimat, apakah menurutmu saudara-saudarimu tidak makan dengan baik? Ning Xiaoling menghela napas, dan mengucapkan selamat tinggal kepada para monster sambil berjalan menuju tempat tinggal mereka. Qiu Sheng menangkap ikan kakap putih besar hari ini dan merebus sup kental. Kucing hitam itu sudah duduk tegak, menatap udara panas yang mengepul dengan matanya. Entah berapa banyak daya tahan yang dibutuhkannya untuk menahan godaan ikan itu. Ning Xiaoling duduk di sebelah kucing hitam itu dan seperti biasa memeluk kucing itu dan mengelus-elusnya. Kemudian ia mengambil sepotong daging terlezat di perutnya dan memasukkannya ke dalam mulut kucing hitam itu. Kucing hitam itu menangis beberapa kali karena puas, tetapi suaranya seperti bayi yang menangis. Ketika mereka selesai makan, langit sudah tertutup matahari terbenam. Seluruh kota bagaikan lukisan yang indah, cahaya dan kegelapan berganti dari jauh ke dekat, merahnya awan di kejauhan, birunya awan yang berarak di dekatnya, hijaunya zamrud yang bergoyang, perak gelapnya riak-riak kolam teratai, semua warna itu tertangkap dengan sempurna, melukiskan gambaran ketenangan dan kedamaian. Setelah makan malam, Xiaolian tiba-tiba berlari ke dalam bangunan kayu kecil itu lalu bergegas keluar. Ning Xiaoling, yang masih mengobrol dengan Qiu Sheng dan mengatakan ingin melihat ular kuat itu lagi, merasakan pakaiannya ditarik di belakangnya. Ning Xiaoling berbalik dan menatap mata Xiaolian yang terbuka lebar. Gadis kecil itu membuka mulutnya dan mengoceh sesuatu, yang hanya samar-samar dipahami Ning Xiaoling. Ning Changjiu, yang berdiri di dekatnya, tiba-tiba membuka matanya. Setelah Qiu Sheng selesai mendengarkan kata-kata adiknya, ia juga mengerutkan kening, menatap kedua tuan abadi itu dengan ragu, dan berkata, "Kakek, baiklah, kakek mengundangmu masuk. Kita belum bertemu selama sebulan. Ada apa sekarang?" tanya Ning Changjiu. Xiaolian memutar jari-jarinya, menggambar secara horizontal dan vertikal, lalu menunjuk garis luar tubuhnya. Kali ini Ning Changjiu mengerti, tuan tua ingin melukis potretku. Melihat Xiaolian mengerti apa yang dikatakannya, Xiaolian melompat dengan gembira, menunjuk ke halaman, dan memberi isyarat agar mereka masuk. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Karena tuan mengundang kita, tidak ada alasan untuk tidak masuk." Ning Xiaoling tanpa sadar melirik kucing hitam yang tampak hidup yang tergantung di dinding, menyadari bahwa keterampilan melukis pria tua itu sangat mengesankan. Jika ia bisa mendapatkan dua lukisan, ia akan bisa memamerkannya saat kembali ke puncak. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling berjalan menuju bangunan kayu kecil itu. Di bawah sinar senja, bangunan tua itu tampak seperti simbol kesepian. Pintunya tidak dibaut hari ini, dan ketika ia mendorong pintu yang setengah terbuka itu, aroma tinta memenuhi hidungnya. Ning Xiaoling menatap takjub bangunan bambu yang diselimuti tinta. Dindingnya dipenuhi lukisan, usianya tak menentu, tepinya diwarnai kuning samar. Lukisan-lukisan itu, masing-masing dengan gaya yang berbeda, berkisar dari yang halus dan elegan hingga megah dan mengesankan, masing-masing menarik perhatian Ning Xiaoling. Jadi, Ning Xiaoling tidak memperhatikan ekspresi kakak laki-lakinya di sampingnya. Saat Ning Changjiu memasuki gedung, napasnya tercekat. Ia teringat masa lalu, 3 bulan les melukisnya tiba-tiba muncul kembali. Tata letak gedung terasa begitu familiar, bahkan beberapa lukisan di dinding tumpang tindih dengan adegan-adegan dari ingatannya. Ini pasti hanya kebetulan, pikir Ning Changjiu, lalu berbelok di tikungan dan melihat seorang pria tua berdiri di meja, lengannya naik turun. Ia tidak terlalu tua, terbungkus jubah kuning kehijauan. Mungkin karena berjam-jam di mejanya, punggungnya sedikit bungkuk. Ning Xiaoling mendekati pria itu, penasaran dengan apa yang sedang dilukisnya. Namun Ning Changjiu tiba-tiba meraih tangannya dan berhenti. Adik perempuannya merasakan sakit di lengannya dan menoleh dengan bingung, lalu membeku. Ia jarang melihat kakak laki-lakinya dengan ekspresi seperti itu. Ning Changjiu menatap pria tua di depannya tanpa berkedip. Ekspresinya terlalu tenang, begitu tenang hingga menakutkan. Udara di ruangan itu seakan membeku karena tatapannya. Pria tua itu mengambil kuasnya dan menutup mulutnya dengan kepalan tangan yang lain. Tubuhnya bergetar karena batuk, dan udara mulai mengalir lagi bersama batuknya. Pria tua itu perlahan berbalik. Kebetulan menjadi kenyataan. Tuan Zhang, Ning Changjiu tak kuasa menahan desakan di hatinya dan memanggil nama belakangnya. Ia mengenali pria tua di depannya. Ini adalah Tuan Zhang, guru yang telah mengajarinya melukis selama 3 bulan di kota Dahe di kehidupan sebelumnya. Barulah ia ingat sapuan kuas pada gulungan-gulungan itu. Namun, Tuan Zhang di kota Dahe adalah seorang guru yang tersembunyi. Jejak seorang kultivator terlihat jelas pada sapuan kuasnya, sementara semua lukisan pria tua di depannya adalah karya manusia biasa. Karena itu, Ning Changjiu hanya merasa familiar, tetapi tidak pernah menghubungkannya. Hari ini, sebelum malam tiba, lelaki tua itu bertemu mereka untuk pertama kalinya, dan Ning Changjiu bisa mendengar jantungnya berdetak kencang seperti drum. Kota Dahe dan Bu Keguan keduanya merupakan bagian dari gunung tersembunyi yang sama. Jika ingatannya dari kehidupan sebelumnya benar, ia dipaksa oleh kakak perempuannya untuk belajar melukis dengan Tuan Tua Zhang pada usia 8 tahun. Saat itu, Tuan Tua Zhang seharusnya sudah berada di kota Dahe.
Mungkinkah waktu telah berlalu mundur, dan begitu banyak hal telah berubah? Kemudian, ia langsung memikirkan hal yang paling penting. Pelukis tua ini mungkin tahu jalan ke kota Dahe. Ning Xiaoling hanya memiringkan kepalanya dan berkedip 2 kali, dan banyak pikiran berkecamuk di benak Ning Changjiu. Apakah kau mengenaliku? Tanya Tuan Tua Zhang dengan tenang, menangkap tatapan anehnya. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya mendengar Qi Yuseng menyebutnya. Tidak, kakak senior pasti mengenalnya. Kulit Ning Xiaoling tiba-tiba merinding. Ia bisa dengan jelas merasakan pikirannya. Pada saat itu, kondisi mentalnya bergejolak, kepanikan mendalam yang mengguncang hatinya sendiri. Itu adalah emosi yang sama sekali tidak bisa ia sembunyikan. Tapi bagaimana mungkin kakak laki-laki itu mengenalnya? Dan mengapa ia memiliki perasaan yang begitu rumit? Senyum di wajah Ning Xiaoling perlahan memudar, dan ketika ia menatap lelaki tua itu lagi, matanya penuh kewaspadaan. Tuan Zhang tidak meragukannya. Ia setengah berbalik, mengusap-usap gulungan kertas dengan jari-jarinya, dan berkata dengan suara yang tidak ringan maupun berat, kedua lukisan itu hampir selesai, tetapi semangat mata masih belum sepenuhnya terpancar, jadi aku ingin melihatmu lebih dekat. Ning Changjiu ragu sejenak, dan berjalan menghampiri Ning Xiaoling dengan berpura-pura tenang. Ning Xiaoling menatap meja, dan ekspresinya kembali tercengang. Ada 2 lukisan tanpa bingkai tersebar di atas meja. Kedua lukisan itu adalah potret dirinya dan kakak laki-lakinya. Ia tidak tahu kapan lelaki tua Zhang mulai melukis, tetapi sekarang di hadapan mereka ada 2 gulungan yang hampir selesai. Anak laki-laki berpakaian putih dan anak perempuan bergaun putih digambarkan secara realistis dalam lukisan, dengan alis dan mata yang halus dan indah. Tiba-tiba, Ning Xiaoling terpikir sesuatu yang mengerikan, mungkinkah lelaki tua yang melukis mereka dengan begitu teliti itu diam-diam mengamati mereka? Ning Xiaoling membayangkan sudut-sudut gelap kehidupan, membayangkan sepasang mata tersembunyi di sana, dan rasa dingin menjalar di punggungnya. Ning Changjiu tahu kemampuan Tuan Zhang, jadi ia sama sekali tidak terkejut. Ia mengamati lukisan itu dengan saksama. Kecuali tatapan matanya yang sayu, tidak ada yang salah dengan bagian lain dari lukisan itu. Lukisan yang bagus, puji Ning Changjiu. Tuan Zhang tidak setuju dan berkata, Anda sudah melukis seumur hidup, tetapi Anda tidak tahu keterampilan lain. Saya iri pada Anda karena memulai jalur kultivasi di usia semuda itu. Ning Changjiu bertanya, tidak bisakah Anda berkultivasi, Pak Tua? Tuan Zhang meliriknya, tersenyum, dan berkata, bagaimana seorang kultivator bisa menjadi pelukis? Kalimat ini terdengar sangat meyakinkan. Ning Changjiu mengangguk sekilas, tetapi ia sama sekali tidak percaya. Ia tahu bahwa Tuan Zhang adalah seorang kultivator yang sangat hebat. Ia adalah seorang master 8 tahun yang lalu, dan tentu saja ia bahkan lebih hebat lagi sekarang. Lukisan Anda ini sungguh abadi. Pernahkah Anda mengunjungi seorang yang abadi untuk meminta nasihat? Tanya Ning Changjiu. Tuan Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik. Ning Changjiu bertanya, Tuan, pakaian Anda terlihat seperti jubah Tao. Tuan Zhang, tanpa mendongak, mencelupkan kuasnya ke dalam stoples, mengaduknya, dan dengan santai menjawab, saya memang berlatih Taoisme selama 2 tahun. Ning Changjiu melanjutkan, saya ingin tahu kuil Tao mana yang Anda kunjungi. Tuan Zhang menjawab, mengapa Anda bertanya begitu? Anda seorang pendeta Tao, bukan seorang abadi sejati. Ning Changjiu tersenyum dan menjawab, adik perempuan saya dan saya adalah pendeta Tao sebelum kami bergabung dengan Sekte Pedang. Melihat Anda mengenakan jubah Tao, saya sangat merindukan Anda. Tuan Zhang menjawab, tidak banyak kuil Tao di sekitar sini. Dulu, ia mencelupkan kuasnya ke dalam tinta baru. Ning Changjiu ingin dia melanjutkan, tetapi Tuan Zhang dengan serius meletakkan kuasnya dan menunjuk ke matanya. Bukankah kakek bilang dia ingin melihat mata kita dengan saksama? Ning Xiaoling menyela. Tuan Zhang, yang masih menggoreskan kuasnya, menjawab, saya sudah melihat. Ia baru melihat 2 kali. Ning Changjiu menunggu hingga 2 lukisannya selesai, tetapi ia masih belum bisa menanyakan asal-usul kuil Tao tersebut. Langit perlahan menggelap. Ning Changjiu begitu fokus pada pikirannya sehingga tiba-tiba ia mendongak dan melihat Qi Yuseng mondar-mandir dengan gugup di luar, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak menantinya. Setelah Tuan Zhang menyelesaikan lukisan itu, ia memeriksanya dari awal hingga akhir dan mengangguk puas, saya akan memberikan lukisan ini kepada Anda sebelum saya pergi besok. Ning Changjiu tidak. Ning Xiaoling dapat merasakan kekhawatiran di hati kakak laki-lakinya. Ia tidak tahu apa yang dikhawatirkannya, tetapi ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada lelaki tua itu karena telah memberinya lukisan itu sebagai bentuk kesopanan. Ketika Ning Changjiu dan Ning Xiaoling berjalan keluar rumah, bulan yang terang sudah berada di langit. Cahaya bulan seperti air, tetapi tampak seperti lampu yang kesepian di atap. Qi Yuseng telah menunggu dengan cemas di luar pintu untuk waktu yang lama. Ada apa? Tanya Ning Changjiu. Qi Yuseng berkata dengan gugup, apakah semuanya baik-baik saja? Apakah kakek Zhang menyulitkanmu? Ning Xiaoling sangat bingung. Ia pikir Tuan Zhang jelas sangat baik. Mungkinkah ia melewatkan sesuatu? Ning Changjiu menjawab, tidak. Qi Yuseng menghela napas lega dan berbisik, Tuan-tuan, ikuti aku.
Apa yang terjadi? Tanya Ning Changjiu. Qiu Sheng tidak berkata apa-apa, hanya berlari kecil ke aula dan memberi Xiaolian beberapa patah kata nasihat. Kemudian, dengan sungguh-sungguh menyapa Ning Changjiu dan Ning Xiaoling, ia berkata, "Tuan-tuan, sebenarnya aku menyembunyikan sesuatu dari kalian. Awalnya kupikir itu tidak akan terjadi, tetapi untungnya, baiklah, aku akan membawa kalian melihat rahasia terbesar kota ini." Rahasia terbesar kota ini. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, kata-kata itu membawa kekuatan magis yang aneh, seolah-olah seluruh dunia telah bergeser tanpa sengaja. Ning Changjiu berjalan keluar rumah dan menoleh ke belakang. Mungkin itu ilusi, tetapi bulan yang terang di langit tampak lebih redup, terhalang oleh satu-satunya lampu yang tergantung di dinding. Bayangannya bersinar seperti air. Qiu Sheng memimpin mereka melewati kota menuju kolam teratai di belakang. Lapisan kabut menyelimuti kolam, menembusnya bagai lapisan kain putih tebal. Mereka bertiga menaiki perahu teratai bersama-sama. "Tuan-tuan, silakan lanjutkan," kata Qiu Sheng. Ning Changjiu menepuk sisi perahu, dan perahu teratai itu pun berlayar menjauh. Melewati tengah kolam teratai, bayangan hitam besar yang mengerikan muncul kembali dari bawah air, terbenam di bawah permukaan, hanya kepalanya yang berwarna biru tua yang menyembul keluar. Kepala ular itu menatap dengan tenang ke depan sementara tubuhnya berenang. Ia mengiringi perahu teratai. Daun-daun teratai berganti-ganti antara tipis dan lebat, dan kabut semakin tebal. Tanpa energi spiritual yang melindungi perahu, mereka pasti sudah basah kuyup oleh embun. Saat perahu teratai semakin menjauh, Ning Xiaoling dengan gugup mengintip ke kedalaman kabut dingin, takut ia akan bertemu monster yang menakutkan. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa bayangan gelap ular piton raksasa di samping perahu teratai telah menghilang. Ning Changjiu tahu kabut putih itu telah lenyap ketika kabut putih kedua muncul, setelah menyelam di bawah air, mungkin bahkan berani mendekati area di depan. Qiu Sheng tetap tegang dan diam. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling juga tetap diam, mempertahankan keheningan yang mencekam. Ning Changjiu bisa merasakan riak aneh di area di dalam kabut putih itu. Ning Xiaoling dihantui keraguan. Meskipun kolam teratai itu luas, dulu, orang masih bisa melihat sisi lain dari jauh. Mengapa perahu teratai berlayar begitu lama hari ini dan masih belum meninggalkan kabut tebal? "Kakak, apakah kau benar-benar berjalan dalam garis lurus?" tanya Ning Xiaoling cemas. Jari-jari Ning Changjiu, yang mengetuk sisi perahu, tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Ia mengangguk, diam-diam menatap kabut tebal, cahaya keemasan berkelap-kelip di pupilnya. Ia melihat jauh ke kejauhan. Namun, itu hanyalah kabut. Perahu teratai itu berlayar entah berapa lama, begitu lama hingga kegugupan Ning Xiaoling yang terus-menerus akhirnya mereda. Akhirnya, cahaya muncul di depan matanya. Wajah Ning Xiaoling berseri-seri gembira. Namun, raut wajah Ning Changjiu semakin muram. Perahu teratai itu menerobos kabut, lapisan-lapisan kain kasa putih yang tak terhitung jumlahnya akhirnya menghilang. Ning Changjiu berhenti mengetuk-ngetuk sisi perahu. Ning Xiaoling menatap ke depan, tak kuasa menahan seruan, bagaimana mungkin ini terjadi? Di depan pantai tempat mereka berlabuh, sebuah gapura peringatan berdiri kokoh, dengan 3 huruf, "Kota Liantian," terukir jelas di atasnya. Dan kota yang familiar itu diselimuti cahaya bulan yang misterius. Qiu Sheng mengerutkan bibirnya yang kering, suaranya tegang karena rasa bersalah. Ia menatap ke depan dan berkata, "Meskipun para master abadi mengunjungi kota kami setiap tahun, kami sebenarnya tidak memiliki festival hantu seperti itu. Ini adalah festival hantu kami. Hanya saja waktunya tidak dapat diprediksi. Terkadang datang setiap beberapa bulan, terkadang tidak datang selama bertahun-tahun. Terakhir kali 3 atau 4 tahun yang lalu, dan saya tidak ingat persisnya. Ngomong-ngomong, yah, kami hanya kebetulan bertemu dengannya." Suara clapperboard bergema di seluruh kota sekali lagi. Awal dari segala kekacauan tersembunyi di bawah mata air kuning. Seorang pria jangkung kurus memegang papan persegi di tangan kirinya dan kentongan kayu yang sedikit lebih panjang di tangan kanannya. Kentongan itu berbunyi di saat yang tidak tepat, dan pria itu berjalan menyusuri jalan dengan tenang, seperti penjaga malam yang sedang berpatroli. Perahu teratai perlahan mendekati pantai, kabut putih mengepul di belakangnya. "Di mana ini?" tanya Ning Changjiu. Qiu Sheng, mengingat keterkejutannya sendiri saat pertama kali melihat kota ini saat kecil, juga terkejut. Bahkan sekarang, setelah melihatnya untuk keempat kalinya, jantungnya masih berdebar kencang. Ia berkata, "Ini kota Liantian." "Ini." Ning Xiaoling tertegun. Ia turun dari perahu dan perlahan berjalan menuju kota. Angin meniup helaian rambut dari dahinya, membawa kesejukan yang telah lama hilang. Bagaimana ini mungkin? Tangan Ning Xiaoling menyentuh pilar kayu gapura peringatan, yang tertutup jejak jamur, seperti noda air. Qiu Sheng tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi ia berkata, "Aku akan membawa kedua tuan abadi itu masuk." Di dalam kota Liantian, semuanya normal. Tata letaknya tetap tidak berubah, tetapi hari sudah senja, bulan di puncaknya, dan semuanya terasa sunyi senyap. Bahkan Jenderal Tokek dan Katak Tutul, yang selalu terkulai di atap, telah menghentikan bentrokan mereka, kini berjongkok diam-diam di atas ubin biru tua, saling menatap.
Namun, roh kelinci yang berpatroli tetap waspada. Ia segera menyadari sosok-sosok malam itu, bertingkah seolah-olah mereka adalah musuh. Kemudian, menyadari bahwa mereka adalah wajah-wajah yang familiar, telinganya yang panjang terangkat dan terkulai lagi. Ia meluruskan dua wortel di punggungnya dan memberi hormat dengan kepalan tangan, sebuah gestur kesatria sejati. Ning Xiaoling yakin itu adalah roh kelinci, ia masih menyimpan wortel pemberiannya. Kakak, apakah ini sama dengan hari itu di Linhe? Bisik Ning Xiaoling. Hari itu di kota Linhe, mereka sempat lolos dari cengkeraman Nyonya Tulang Putih dan melarikan diri ke sebuah gang. Mereka berjalan bolak-balik beberapa kali, selalu kembali ke dinding bercat putih. Mereka memanjatnya, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah rumah mereka sendiri, tempat Ning Qinsui, yang konon telah lama meninggal, sedang menunggu mereka dengan senyuman. Situasi hari ini agak mirip dengan hari itu. Berbeda, Ning Changjiu menilai, hari itu, Nyonya Baigu menggunakan metode yang mirip dengan dinding hantu, tapi kali ini. Apa kali ini? Tanya Ning Xiaoling. Ning Changjiu berkata, kali ini tampaknya lebih canggih. Sebelumnya kita lolos dari bahaya, dan mudah untuk ditanami penghalang mental. Kali ini berbeda. Ini terlalu terbuka dan jujur. Tetapi semakin terbuka, semakin menakutkan. Ning Xiaoling mengangguk ringan. Mampu menghubungkan seluruh kota Liantian dari ujung ke ujung sungguh keterampilan yang luar biasa. Qiu Sheng menjelaskan di samping, kedua Tuan Abadi telah salah paham. Ini bukan roh jahat. Situasi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Ini akan berlalu dengan damai. Ning Changjiu bertanya, berapa lama waktu itu akan berlangsung? Qiu Sheng berkata, sesingkat 3 atau 2 hari, paling lama setengah bulan, atau bahkan sebulan. Itu terlalu lama. Ning Xiaoling bergumam cemas, jika kita tidak bisa kembali, guru pasti sangat khawatir. Apakah kita akan melewatkan pertemuan pedang 4 puncak berikutnya? Ayo kita kembali ke rumah dulu, kata Ning Changjiu. Mereka kembali ke rumah Qiu Sheng. Xiaolian belum tertidur dan telah memindahkan bangku untuk menunggu mereka kembali. Beberapa daun teratai lagi ditanam di tangki air besar di pintu, dan ada ikan di dalamnya, seringkali membuat riak. Ikan-ikan itu bergerak di ruang kecil seperti bak mandi, memakan makanan ikan yang ditaburkan oleh Xiaolian, tanpa pernah menyadari bahwa mereka mungkin akan menjadi makanan besok. Daun teratai memancarkan aroma samar, dan lonceng tembaga berdentang lembut saat angin bertiup. Ning Changjiu mendengarkan lonceng, tetapi ia merasa tidak tenang. Ia berjalan ke halaman, tempat beberapa lampu gantung yang sunyi dinyalakan dengan lilin, memantulkan bayangan bambu di dinding. Di dalam bangunan kayu itu, lampu masih menyala, dan Tuan Zhang jelas belum tidur. Ketika Ning Changjiu melangkah masuk ke halaman, seekor burung abu-abu kebetulan terbang menjauh. Semuanya masih seperti biasa. Saya akan pergi menemui Tuan Zhang, kata Ning Changjiu. Qiu Sheng menghentikannya, berkata, kakek hanya mengundang tamu, tapi dia benci kalau ada yang datang tanpa diundang. Tidak masalah, saya akan bicara dengannya. Ning Changjiu sudah memutuskan. Ia tahu bahwa bangunan kayu itu tidak terkunci dan lelaki tua di dalamnya sedang menunggunya. Pintu bangunan kayu itu didorong terbuka, dan lelaki tua itu duduk di kursi tua yang berat. Kursi itu tidak berlubang sama sekali, dan pengap. Kursi itu lebih mirip peti mati hitam. Tuan Zhang, Ning Changjiu memanggilnya. Lelaki tua itu tidak marah atas kunjungannya yang tak diundang, dan bertanya, ada sesuatu. Ning Changjiu duduk di samping dengan santai dan berkata, saya hanya ingin mengobrol dengan Anda, Pak Tua. Apa yang perlu dibicarakan? Tuan Zhang berbicara dengan acuh tak acuh, seolah-olah ia tidak menyangka pemuda ini bisa memberinya kejutan. Ning Changjiu langsung ke intinya dan bertanya, Pak Tua, apakah Anda pernah berlatih di Yujian Tianzong? Tuan Zhang tersenyum dan berkata, saya hanya mencintai pena dan bukan pedang seumur hidup saya. Ketika saya muda, saya memiliki sedikit spiritualitas, jadi saya menjadi pelukis. Sekarang setelah saya tua dan inspirasi saya habis, saya hanya bekerja sebagai pelukis. Berkelahi dan membunuh itu menyebalkan, dan saya hanya ingin mati. Ning Changjiu bertanya, lalu mengapa saya melihat karya asli Anda di Yujian Tianzong? Tuan Zhang bertanya, Tianzong ternyata menyimpan lukisan saya. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, ketika pertama kali melihat lukisan Anda, saya merasa familiar dengan lukisan-lukisan itu. Hari ini saya ingat ada 3 lukisan yang terpampang di layar di Aula Pedang Puncak dalam kami. Sapuan kuasnya sangat familiar. Tuan Zhang tidak menyangkalnya dan berkata, mungkin mereka dibeli. Itu bukan barang langka. Ning Changjiu mengabaikannya dan melanjutkan, salah satu dari 3 lukisan itu adalah seorang manusia liar menunggang gajah dan berburu ular. Satu menggambarkan sekelompok makhluk abadi memasuki laut untuk memburu monster berwajah naga bertubuh manusia, dan yang lainnya menggambarkan 10.000 pedang yang menjulang ke udara untuk membunuh iblis berkepala 9. Meskipun tertutup oleh selubung hitam, saya masih bisa merasakan roh pedang Tianzong di dalamnya. Tuan Zhang yang tua merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingat pernah melukis benda-benda ini.
Saya memang punya teman di Tianzong ketika saya masih muda, tetapi saya sudah lama tidak bertemu dengannya, dan saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Ning Changjiu bertanya, saya ingin tahu siapa teman Anda. Saya bisa menyampaikan salam saya. Pak Tua Zhang tidak menjawab, tetapi melanjutkan, ketiga lukisan itu hanyalah mitos umum, Bashen menelan gajah, perburuan Yali, dan pedang membunuh 9 bayi. Banyak seniman telah melukisnya, jadi itu bukan hal baru. Ning Changjiu dengan tenang mengamati, sahabat lama ini, mencari secerca auranya yang cemerlang, tetapi ia menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga tak satu pun jejak yang lolos darinya. Jika Ning Changjiu tidak mengenalnya, ia akan menganggapnya hanya seorang pria tua biasa, tak pernah mengaitkannya dengan seorang maestro tersembunyi. Ning Changjiu berkata, kejernihan lukisan Anda berada di luar jangkauan pelukis biasa. Pak Zhang tiba-tiba berbalik, menatapnya, dan bertanya, pernahkah Anda mendengar orang-orang membicarakan saya sebelumnya? Tidak, jawab Ning Changjiu. Lalu kenapa wajahmu seperti itu? Tuan Zhang teringat pertemuan pertamanya dengan Ning Changjiu. Ia juga tak habis pikir mengapa seorang pria tua yang tidak tampan seperti dirinya bisa membuat pemuda ini kehilangan ketenangannya. Inilah yang paling ingin ia ketahui. Ning Changjiu menjelaskan, Tuan, Anda terlihat seperti teman lama saya. Kami berteman tanpa memandang perbedaan usia. Sayangnya, pria tua itu meninggal beberapa tahun yang lalu. Tuan, Anda sangat mirip dengannya sehingga saya sempat terdiam beberapa saat. Tuan Zhang setuju dengan penjelasan ini dan berkata, Anda akan pergi besok. Kenapa Anda datang menemui saya hari ini? Apakah Anda tidak puas dengan kedua lukisan itu? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, kemampuan melukis Anda luar biasa, tapi kita tidak bisa pergi besok. Tuan Zhang bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah para dewa marah lagi? Para dewa marah. Ning Changjiu bingung. Tuan Zhang berkata, ini festival hantu. Saat festival hantu tiba, seluruh kota Liantian akan terhubung dari ujung ke ujung. Itulah murka para dewa. Ning Changjiu bertanya, dewa yang mana? Tuan Zhang menjawab, kalian para dewa tidak tahu, jadi bagaimana mungkin orang tua seperti saya tahu? Hanya ada legenda bahwa tempat ini dulunya adalah kampung halaman seorang dewa, dan kolam teratai itu dulunya adalah rawa yang sangat luas. Kita telah menduduki bekas wilayah kekuasaan dewa itu, jadi arwah dewa itu pasti akan menghukum kita. Ning Changjiu masih bingung, lalu teringat sesuatu, dan bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan hutan belantara selatan di pusat Nanzu? Tuan Zhang sudah tua, jadi ia lebih berpengetahuan. Ia menjawab, setelah kota Liantian, lebih jauh ke utara adalah hutan belantara selatan. Setelah melewati Gunung Qiongling, Anda akan melihat garis merah yang ditarik oleh seorang dewa. Garis merah itu berubah menjadi sungai merah. Di seberang sungai merah itu adalah hutan belantara selatan. Mengenai asal-usul dewa ini di kota Liantian, ada banyak pendapat berbeda. Bagaimana saya bisa tahu? Ning Changjiu bertanya, lalu bagaimana seseorang bisa keluar? Apakah ada presidennya? Tuan Zhang menjawab, presiden. Ya, ada. Seseorang datang dari luar saat festival hantu. Dia seorang gadis kecil. Dia melihat-lihat lalu pergi, tapi itu 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Ini adalah kalimat yang sangat biasa, tetapi memiliki arti yang sama sekali berbeda bagi Ning Changjiu. Di kehidupan sebelumnya, ketika ia berusia 8 tahun, kakak perempuannya memintanya untuk belajar melukis dari Tuan Zhang. Saat itu, Tuan Zhang belum lama berada di kota Dahe. Gadis macam apa ini? Dia sangat menakjubkan. Kata-kata Ning Changjiu juga terdengar biasa saja. Tuan Zhang langsung menjawab, seorang gadis kecil, membawa seperangkat senjata, berkeliaran di kota sebentar, lalu pergi. Kakak keempat, Ning Changjiu semakin merasa ada yang tidak beres. Saat itu, selain kakak tertua dan kakak kedua, yang lainnya menghabiskan sebagian besar waktu mereka di luar gunung. Misinya hanyalah fokus pada kultivasinya, jadi ia tidak tahu apa yang telah terjadi selama 20 tahun itu. Kini, saat ia menjelajahi Nanzu, ia perlahan-lahan menemukan jejak mereka, pertama kakak tertua, lalu kakak keempat. Apa sebenarnya yang guru rencanakan? Ning Changjiu tersenyum, terima kasih, Tuan, telah menjernihkan kebingungan saya. Tuan Zhang tampak agak mengantuk. Ia mengangguk dan melambaikan tangannya, berkata, kalau begitu, tinggallah di sini dulu, dan tunggu sampai festival hantu selesai sebelum kembali ke puncak. Anda, Tianzong, tahu tentang festival hantu di kota Liantian, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Ning Changjiu menyapa dengan lembut, lalu berpamitan. Saat ia meninggalkan bangunan kayu itu, seekor burung abu-abu mengepakkan sayapnya dan terbang kembali. Kakak, mengapa kita selalu menemui hal-hal aneh seperti ini? Ning Xiaoling berkata dengan wajah getir, jika ini terjadi sebulan yang lalu, aku akan sangat senang, tetapi ini terjadi saat ini. Aduh, Ning Changjiu menghibur, setidaknya tidak ada yang mengejar kita kali ini. Ning Xiaoling mengagumi, kakak, kau benar-benar tahu bagaimana menemukan kegembiraan dalam kesulitan. Kekhawatiran Ning Changjiu sebenarnya tidak kalah dari kekhawatiran adik perempuannya. Ia tidak percaya pada murka para dewa.
Ia tahu bahwa Tuan Zhang pasti menyembunyikan sesuatu darinya, dan fakta bahwa kakak perempuan keempat bersedia datang ke sini tahun itu berarti mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di sini yang bahkan menarik minat sang guru. Ning Changjiu berkata, aku akan pergi ke kolam teratai lagi besok. Mata Ning Xiaoling berbinar dan berkata, burung kakak laki-laki sangat kuat. Ia mampu menerangi kota Linhe terakhir kali. Seharusnya kabut putih kali ini tidak menjadi masalah, kan? Ning Changjiu merasa tidak percaya diri. Keesokan harinya, matahari terbit seperti biasa. Para petani, pengrajin, dan penenun perempuan bekerja seperti biasa. Para monster perlahan-lahan terbangun. Ketika Ning Xiaoling melewati jalan setapak, roh kelinci menatapnya lama. Kemudian, seolah menyadari sesuatu, ia menjadi marah dan meminta Ning Xiaoling untuk mengembalikan wortel itu. Ning Xiaoling mengerti bahwa roh kelinci mungkin mengira ia telah menipunya karena ia berkata akan pergi tetapi tidak melakukannya. Ning Xiaoling patah hati dan mengembalikan wortel itu di bawah pengejaran roh kelinci yang tak henti-hentinya. Kelinci itu pergi, marah sekaligus bangga. Ning Changjiu pertama-tama pergi ke gapura di pintu masuk kota untuk melihat. Padang rumput di depan telah berubah menjadi danau. Saat ia berbalik untuk pergi, kuku-kukunya menggores pilar kayu, meninggalkan sedikit bekas. Mereka memasuki kolam teratai lagi. Kemudian, mereka menemukan bahwa kolam teratai itu bebas kabut di siang hari. Langit dan bumi cerah, tetapi ujungnya masih tak berujung. Kali ini, Qi Yusheng tidak menemani mereka. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling pergi berperahu berdua. Tak lama setelah perahu teratai berlayar, ular piton itu muncul kembali, kepalanya yang besar berwarna biru kehijauan mencuat keluar, dan bergabung dengan mereka. Daun-daun teratai tumbuh dengan cepat, beberapa bahkan mencapai lebih tinggi dari kepala mereka. Saat perahu teratai itu lewat, rasanya seperti melewati payung zamrud yang luas. Ning Xiaoling menatap ular piton raksasa di samping perahu teratai. Ia tak lagi takut. Ia bahkan mencondongkan tubuh ke depan, menjulurkan tangannya ke dalam air untuk menyentuh sisik-sisiknya yang tampak halus, namun kasar. Namun, ular piton itu jinak, berenang dengan tenang, seolah menemani para wisatawan dalam perjalanan perahu adalah tugasnya. Ning Changjiu memanggil gagak emasnya sendiri. Gagak itu bertengger di bahunya, menatap ke seberang air bersamanya, sementara permukaan air di sekitarnya bermandikan cahaya keemasan yang berkilauan. Ular piton itu menoleh dan menatap gagak emas di bahu Ning Changjiu. Pupil matanya yang sipit tiba-tiba menyempit. Seolah ketakutan, ular piton yang biasanya lembut itu dengan gelisah menggeser tubuhnya, kepalanya tiba-tiba terbenam ke dalam air, menyelam jauh ke dalam kolam teratai. Ombak besar mengguncang air. Ning Changjiu mengetuk sisi air dengan jari-jarinya, mendorong perahu teratai itu ke bawah bersama air yang naik. Ning Xiaoling terkejut. Ia sedang mengelus ular itu ketika kejadian itu terjadi. Ia segera menarik tangannya dan menatap kakak seniornya dengan heran, apa yang terjadi? Tak lama kemudian, air menjadi tenang. Ning Changjiu menatap tajam ke tempat bayangan gelap menghilang dari air. Sepertinya ia ketakutan. Ning Xiaoling tahu kekuatan gagak emas, jadi ia tidak merasa aneh. Sebaliknya, ia meraba ular itu dan berkata, jangan menakutinya seperti itu lain kali. Ning Changjiu dengan lembut mengelus bulu gagak emas, lalu mengambilnya dengan telapak tangannya dan melemparkannya. Gagak emas terbang ke udara, melayang di suatu titik. Kemudian, seutas benang emas terhubung ke perahu teratai, dan gagak emas di langit membimbing mereka maju. Ning Changjiu awalnya mengira ada arus bawah yang tersembunyi di bawah perahu, yang menyebabkan perahu teratai menyimpang sedikit demi sedikit tanpa mereka sadari, dan kemudian lintasan pergerakannya berubah menjadi lingkaran. Maka ia meminta gagak emas untuk menarik perahu teratai, membuatnya bergerak dalam garis lurus sempurna di udara. Karena gagak emas tidak memiliki kesadaran alami bawaan, secara teori ia tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Gagak emas memimpin perahu teratai maju, dan lingkungan sekitar menjadi semakin sunyi. Akhirnya, mereka kembali ke gerbang kota Liantian. Gapura yang familiar itu bagaikan senyum sarkastis. Ning Changjiu turun dari perahu teratai dan memandangi pilar-pilar kayu di gapura itu. Ada jejak yang ditinggalkan kukunya saat menggaruknya pelan. Kita kembali lagi, kata Ning Changjiu. Ning Xiaoling tidak terkejut, hanya bergumam, itu jelas mustahil. Bagaimana mungkin kita bisa kembali ke tempat asal kita jika kita terus bergerak maju? Ning Changjiu menjawab, letakkan jarimu di atas kulit telur dan teruslah bergerak maju, dan kau akan berakhir kembali di tempat kau memulai. Ning Xiaoling bertanya-tanya mengapa kakak seniornya masih bercanda saat ini. Mungkinkah kota Liantian itu bulat? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan. Tidak, tapi ada kemungkinan lain. Apa? Mungkin inilah kekuatan hukum. Ning Changjiu mengutarakan hipotesisnya yang luar biasa, kota Liantian adalah semacam kerajaan dewa, dan festival hantu ini adalah salah satu hukumnya. Kota Liantian mungkin seperti Fengdu di kota Linhe, sebuah kerajaan dewa kecil yang terisolasi. 3 hari telah berlalu sejak Ning Changjiu mengucapkan pernyataan ini. Meskipun Ning Changjiu merasa hipotesisnya sangat dekat dengan kenyataan, mereka tetap tidak dapat menemukan jalan keluar.
Selama 3 hari, mereka mencoba berbagai cara, tetapi tidak dapat pergi. Di balik kolam teratai terletak kota Liantian, dan di balik ladang gandum di kedua sisinya, kota Liantian tetap berada di ujung. Sebuah dunia yang saling terhubung ke segala arah, namun pusatnya berpusat di sekitar kota tunggal ini. Namun, selama perjalanan perahu di kolam teratai, ular piton hitam raksasa itu tidak pernah muncul kembali. Adik perempuan, apakah kau menyadari sesuatu yang aneh? Ning Changjiu bertanya. Ada apa? Lu Jiajia tidak datang untuk mencari kita, kata Ning Changjiu. Kakak, apa kau bodoh? Ning Xiaoling memutar matanya. Kalau kita tidak bisa keluar, bagaimana Tuan Jiajia bisa masuk? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan, bergumam pada dirinya sendiri, seperti apa kota Liantian di dunia luar saat ini. Ning Xiaoling menegur, kakak, kalau kau punya nyali, keluarlah dan lihatlah, kau tahu. Ning Changjiu juga terkekeh meremehkan diri sendiri. Hari itu di Fengdu, Lu Jiajia gagal menerobos karena tingkat kekuatannya belum cukup tinggi. Tapi tak seorang pun yang tahu kekuatan Lu Jiajia lebih baik daripada Ning Changjiu. Fusi roh pedangnya telah mengalami transformasi kualitatif, lebih dari 2 kali lipat kekuatannya dibandingkan saat ia berada di kota Linhe. Bahkan seorang pemula di tingkatan Istana Ungu pun tak akan mampu menandinginya. Jika tempat ini benar-benar reruntuhan Fengdu seperti kota Linhe, seharusnya tidak mustahil untuk menebasnya, atau... Ning Changjiu menarik sebuah silinder kayu dari tangannya. Itu adalah yang diberikannya sebelum berpisah. Ning Changjiu meremukkannya, memecahkan cakram giok di dalamnya. Ning Xiaoling tidak tahu mengapa kakak seniornya melakukan ini. Meskipun mereka terjebak di sini, mereka tidak menghadapi bahaya yang tidak biasa. Haruskah aku menghancurkannya? Tanya Ning Xiaoling. Simpan punyamu, kata Ning Changjiu. Ning Xiaoling mengangguk. Keduanya duduk di perahu, menatap kejauhan yang tak berujung, tak satu pun berbicara. Kali ini, mereka tidak mencoba lagi, hanya hanyut mengikuti arus. Ning Xiaoling memetik sehelai daun teratai untuk menaungi dirinya dari sinar matahari, wajahnya di bawah daun bahkan lebih kekanak-kanakan daripada Chu He. Ia bermain air karena bosan, tak menyangka bisa berperan dalam memecah kebuntuan. Waktu berlalu hari demi hari. Menghitung hari, pertemuan pedang 4 puncak semakin dekat, tetapi festival hantu misterius ini luar biasa abadi, tanpa tanda-tanda akan menghilang. Dalam sekejap mata, 10 hari 10 malam telah berlalu. Ning Changjiu duduk di dalam ruangan, diam-diam memandangi lukisan-lukisan di dinding. Qi Yuseng memandangi punggung sang guru abadi yang kesepian dalam balutan pakaian putih, merasa sedikit bersalah, menyesali karena tidak memberi tahu mereka tentang hal ini sebelumnya. Apakah semua lukisan ini karya Tuan Zhang? Tanya Ning Changjiu. Qi Yuseng mengangguk dan berkata, ya, kakek hanya menyukai lukisannya sendiri. Sebagus apapun lukisan orang lain, lukisan itu tidak akan dipajang di dinding rumahnya. Ning Changjiu mengangguk, matanya tertuju pada lukisan di tengah. Hingga malam tiba. Setelah malam ini, hanya tersisa 2 hari sebelum pertemuan pedang 4 puncak. Ning Changjiu menatap puisi itu lama sekali. Kemudian ia keluar, memandangi kendi air, daun teratai, dan lonceng yang sudah sangat familiar. Ia kemudian melangkah melewati ambang pintu dan masuk kembali ke dalam rumah. Ia kemudian berjalan melewati rumah dan menuju halaman belakang. Ia memandangi lampu yang tergantung di dinding dan bayangan bambu yang dihasilkannya. Bulan yang terang di langit tampak redup, dan seekor burung abu-abu mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Ia kembali ke rumah dan membangunkan Ning Xiaoling, berbisik, keluarlah bersamaku. Ning Xiaoling, yang setengah tertidur, diseret keluar oleh Ning Changjiu. Ada apa? Ning Xiaoling merasa pusing. Ning Changjiu menuntunnya kembali ke halaman dan bertanya, apakah kau menyadari sesuatu? Apa? Ning Xiaoling mengira kakak laki-lakinya telah kehilangan akal sehatnya dan berkata, itu normal. Tidak ada yang terjadi. Lihatlah baik-baik, kata Ning Changjiu. Ning Xiaoling tersadar kembali. Ning Changjiu menuntun Ning Xiaoling dari bangunan kayu ke gerbang utama. Apakah kau menyadari sesuatu? Tanya Ning Changjiu lagi. Ning Xiaoling merenung sejenak, merenungkan apa yang baru saja dilihatnya. Ia mendapati burung abu-abu itu terbang kembali begitu mereka meninggalkan halaman. Ini adalah sesuatu yang sudah lama ia ketahui. Awalnya, ia mengira burung kecil itu hanya pemalu dan terbang menjauh ketika melihat orang asing. Sekarang setelah dipikir-pikir, rasanya sungguh aneh. Sudah sebulan berlalu, dan mereka seharusnya sudah saling kenal. Mungkinkah burung abu-abu kecil itu aneh? Apakah itu iblis yang tersembunyi? Tanya Ning Xiaoling. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan dan mengajaknya bola balik. Kali ini, Ning Changjiu menceritakan lebih banyak detail, ketika kami memasuki pintu, angin bertiup lebih dulu, lalu bel berbunyi. Tetapi ketika kami keluar, bel berbunyi lebih dulu, lalu angin terasa. Perbedaan waktu di antara mereka sangat singkat. Kau bisa merasakannya dengan indera spiritualmu. Ning Xiaoling memejamkan mata tak percaya, lalu mengembangkan kesadaran spiritualnya, mondar-mandir di ambang pintu beberapa kali. Ia menyadari memang begitu, meskipun perbedaannya sangat tipis.
Ia juga memperhatikan bahwa ketika berada di luar, daun teratai tampak berwarna hijau tua, sementara di dalam, warnanya tampak lebih terang. Ia menghubungkan ini dengan pencahayaan. Apa yang terjadi? Seru Ning Xiaoling, terkejut. Ning Changjiu menuntunnya kembali ke halaman. Ia menunjuk ke dinding putih yang diselimuti bayangan bambu. Setelah ragu sejenak, ia berkata, ini mungkin tidak terlalu jelas. Lihat di sini. Ia menunjuk ke arah lampu dinding dan berkata, ketika kau memasuki halaman, lampunya akan lebih terang, sementara bulan akan kurang terlihat. Tetapi ketika kau kembali, lampu dan bulan akan terbalik. Ning Xiaoling merasa tak percaya, tetapi ia mondar-mandir lagi, dan burung abu-abu itu mengikuti langkahnya. Ning Xiaoling menyadari bahwa semuanya persis seperti yang dikatakan kakak laki-lakinya. Perbedaannya sangat kecil. Bagaimana ia bisa mengetahuinya? Ning Changjiu memejamkan mata, dan sekarang semuanya menjadi jelas. Ia memahami keraguan Ning Xiaoling dan berkata, ikut aku. Ning Xiaoling mengikutinya masuk ke dalam rumah. Ning Changjiu menunjuk ke arah tata ruang kota yang sederhana di tengah rumah dan berkata, kau lihat puisi di atas. Ning Xiaoling hafal puisi itu. Di hari pertamanya mengagumi lukisan itu bersama seniornya, ia dengan bangga mengatakan ia bisa menulis sebagus itu. Kini, dengan perasaan yang berbeda, ia melantunkan puisi itu dengan lembut. Teratai putih yang harum bergoyang, angin menggoyangkan lonceng, lampu memantul di dinding bambu, halaman menghasilkan bayangan. Burung-burung yang pulang menatap menara yang menjulang tinggi, sebuah lampu yang sendirian, bagai air, menyapu bulan yang terang. Ning Xiaoling masih bingung. Ada apa? Ini persis menggambarkan rumah kita. Ning Changjiu memejamkan mata dan mendesah. Bacalah dari belakang. Ning Xiaoling mengerutkan kening, tatapannya tertuju pada kata terakhir, lalu perlahan membaca ke depan, bulan yang cerah menyapu air bagai lampu tunggal, menara tinggi menatap burung-burung yang pulang, bayangan bersinar di dinding halaman, bambu memantulkan lampu, lonceng bergoyang, angin menggoyangkan teratai putih yang harum. Suaranya melemah, menyadari bahwa puisi itu mengalir lancar dari awal hingga akhir. Dan ia segera mengerti bahwa puisi itu, ketika dibaca ke depan, adalah adegan mereka berjalan dari pintu ke halaman, sementara ketika dibaca ke belakang, adalah adegan mereka berjalan dari halaman ke pintu. Rasa dingin itu membuatnya merinding. Saat itu, Ning Xiaoling tiba-tiba merasa bahwa dunia di sekitarnya begitu tidak nyata. Ia masih bingung, tapi apa artinya ini? Ini puisi palindrom. Ning Changjiu melihat peta kota dan berkata dengan lembut, tidak ada festival hantu di sini sama sekali. Kita sekarang terjebak dalam puisi palindrom, dan sang penyair menggunakan keterampilan melukisnya yang luar biasa dan rumah kecil ini sebagai cetak biru untuk membiarkan kekuatan puisi palindrom ini memengaruhi seluruh kota. Sekarang kota Liantian ini adalah sebuah puisi yang terhubung dari awal hingga akhir. Suara Ning Changjiu juga semakin lembut. Mata Ning Xiaoling melebar, napasnya semakin berat. Ia segera menoleh dan melihat ke arah bangunan-bangunan kayu kecil. Mungkinkah Tuan Zhang? Ning Changjiu tidak menjawab, hanya berkata, ada satu hal yang saya tidak yakin. Apa? Mengapa guru tidak datang menemui kita? Pertanyaan itu, Ning Xiaoling awalnya ingin mengatakan bahwa kakak laki-lakinya sudah bertanya, tetapi dalam situasi ini, ia menyadari bahwa kakak laki-lakinya pasti memiliki niat lain. Ning Changjiu langsung berjalan ke halaman lagi. Pintu bangunan kayu kecil itu tertutup. Ia langsung mengetuk pintu. Kenapa berisik sekali tengah malam begini? Setelah mengetuk cukup lama, Tuan Zhang akhirnya membuka pintu, wajahnya dipenuhi amarah yang tak tersamarkan. Ning Changjiu menatapnya dengan tenang dan bertanya, Tuan, di mana lukisan yang Anda gambar untuk kami tadi? Awalnya mereka seharusnya membawa kedua lukisan itu saat pergi, tetapi karena festival hantu, Ning Changjiu dan Ning Xiaoling tidak menanyakannya. Tuan Zhang langsung menjawab, Anda menelepon saya tengah malam untuk ini. Ning Changjiu meminta maaf, Tuan Tua. Tuan Zhang menahan amarahnya dan membawa mereka masuk ke dalam gedung. Ia mengeluarkan kedua lukisan itu, membentangkannya, dan berkata, apakah Anda punya pertanyaan? Ning Changjiu menatap kedua lukisan di atas meja cukup lama sebelum berkata pelan, Tuan, entah kenapa, saya merasa mata di kedua lukisan ini seperti kehilangan semangat. Amarah Tuan Zhang mereda, dan ekspresinya menjadi tenang. Apa yang ingin Anda katakan? Detik berikutnya, Ning Changjiu menghunus belati di tangannya dan menusuk pelukis tua itu dengan jurus mautnya. Waktu berlalu kembali ke 13 hari yang lalu. Yujian Tianzong, Ning Changjiu dan Ning Xiaoling kembali ke gerbang gunung bersama. Pemuda berbaju putih tampak tenang, sementara wanita muda bergaun putih tampak anggun dan menawan. Yazu tersenyum melihat mereka dan mengingat nama mereka. Ning Changjiu membungkuk kepada Yazu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, saya dan adik perempuan saya sama-sama diberkahi keberuntungan besar dalam perjalanan ini, dan kami telah memperoleh wawasan yang mendalam. Sebagai persiapan untuk kontes pedang 4 puncak, kami ingin beristirahat selama hampir sebulan. Tidak seorang pun diizinkan mengganggu kami selama waktu ini, bolehkah? Ning Xiaoling mengangguk setuju. Yazu menatapnya dengan heran, bertanya-tanya mengapa pemuda ini tiba-tiba begitu tekun berkultivasi.
Namun, itu semua berkat, dan ia telah melihat langsung ilmu pedang Ning Changjiu hari itu. Ia sangat ingin bertemu dengannya di kontes pedang 4 puncak setengah bulan lagi, jadi ia tentu saja setuju. Setelah itu, Ning Changjiu dan Ning Xiaoling tetap di kamar mereka, tak pernah pergi. Lu Jiajie awalnya bingung mengapa Ning Changjiu tidak datang mencarinya setelah kembali ke puncak, tetapi ia segera menertawakannya dengan nada merendahkan diri. Ia adalah muridnya, jadi bagaimana mungkin ia menyimpan keterikatan seperti itu? Ia segera menepis pikiran itu dan melanjutkan retretnya. Tak seorang pun menyadari bahwa kedua kakak beradik itu berpura-pura. Seharusnya ini rencana yang sangat jitu. Namun Ning Changjiu tak pernah membayangkan ada sepasang mata lain yang menatapnya di ruangan ini. Mata itu berasal dari vas porselen itu. Ia menyaksikan Ning Changjiu berubah dari sosok 3 dimensi menjadi lukisan datar setiap malam seolah-olah lukisan itu telah kempes. Ia tahu bahwa ini jelas bukan Ning Changjiu, melainkan Ning Changjiu yang asli. Han Xiaosu ketakutan. Ia bersembunyi di dalam vas dan tak berani bergerak, hanya berharap pihak lain tak akan menemukannya. Baru pada hari ke-13 ia tak sanggup menahan tekanan konspirasi ini dan memutuskan untuk melakukan segala yang ia bisa untuk memberi tahu Master Puncak di sini. Malam itu, dia mengeluarkan jepit rambut pemberian Ning Changjiu dan diam-diam melayang keluar dari vas porselen. "Siapa kau?" Sebuah suara yang agak pelan terdengar saat ia hendak melayang keluar jendela. Jiwa Han Xiaosu membeku, dan cerita pun berakhir. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.